sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Pak Bambang BH, mantan wali kota Surabaya, untuk jadi wakil Bapak. Ya, kita masuk Pak Jarod juga. Ya. Makanya kan kita kan banyak pertimbangan nanti. Bagaimana? Kemungkinannya besar Pak Bambang BH. Partai apa enggak? Kan kita ada pilihan bisa PNS, bisa orang partai atau profesional. Pak, soal instruktif. Tanya Pak Dubes dulu. Ya tanya Pak Dubes dulu. Ya. Saya kesini itu Jakarta Pak Gubernur DKI untuk memperkenalkan kesenian Betawi dan juga makanan Betawi di Betawi, karena Betawi itu semua kesenian Indonesia itu mendapat tempat yang luar biasa, tempat yang bagus. Dan bulan September lalu kita membuat masakan Indonesia 1 minggu itu penuh, tidak pasti penuh. Jadi saya pikir kalau saya pergi ke Jakarta, saya minta tolong Pak Gub mengirimkan tim kesenian Betawi dan kalau kalian dengan makanan Betawi sama seminggu. Jadi itu. Kita tentu sangat senang kalau Pemda DKI itu akan mengusahakan. Tapi kalau misalnya mengirim aja tim kesenian itu sudah luar biasa, karena tahun depan itu genap 66 tahun menjadi tari dan Indonesia. Dan tugas saya karena saya penduduk DKI ya tentu selain memperkenalkan Indonesia juga memperkenalkan DKI sebagai ibu kota. Karena di sana kan selalu sebagai kapital Indonesia. Nah, ini nanti saya akan berusaha mendatangkan musik kesenian dari kapital Indonesia. Nah itu saya usulkan pada Pak Gub antara bulan April, Mei, Juni, karena itu udaranya tidak pas-pas bagus itu. Jadi itu aja. Kita tentu senang ya bahwa itu yang saya katakan itu dibilang dari Pak Presiden Pak Jokowi sejak dulu, harusnya tuh kepala daerah itu bisa memanfaatkan tanda kutip para dubes kita. Kalau kita studi pada di sana berapa hari kita nggak tahu apa yang mau ngapain di sana. Hanya jalan-jalan nggak akan aksi apa-apa. Kan tapi kalau sekarang beliau datang, beliau udah kasih tahu nih titik-titik ini loh yang bagus. Berarti kita juga promosi wisata sekalian nih. Mungkin UMKM-nya juga peluang para pengusaha kecil mau impor atau ekspor juga sekalian. Jadi beliau udah tahu duluan. Beliau memang tiap hari di sana. Jadi bukan kita yang pergi nyari-nyari, cuma jalan-jalan nggak bisa. Jadi harus jelas, setiap luar negeri itu mesti jelas. Nah jelasnya dari mana ya? Ini ibarat udah dikasih tanda dulu semua kan, yang kasih tanda ini Pak Dubes. Ya ini jauh lebih cepat. Nah itu dibanding juga dengan Dubes kita di Singapura kan. Jadi kita inginnya nanti mainnya dengan Dubes. Dulu saya belajar tentang Transjakarta, misalnya transit di Bogor. Saya minta Pak Michael tuh, hampir 2 jam, 3 jam dia presentasi. Bekas Dubes kita di sana, dia 3 tahun di sana, beliau kembali, dia bisa jelasin semua. Kasih foto, kasih semua. Jadi saya nggak perlu buang waktu saya untuk studi banding ke hal seperti itu. Nah kita baru mau pergi kalau betul-betul dibutuhkan untuk pergi. Ya nggak buang waktu banyak. Kayak gitu sih. Terima kasih pada Pak Dubes. Nah kalau ini yang lain, Pak Dubes mau jalan nih, supaya jangan ketahan. Untuk ketemu Mendagri di Istana Bogor. Jadi udah jelas, saya baru bisa mengajukan setelah mendapatkan PP-nya keluar. Dan jatuh Jumat ini mau diusahakan keluar PP-nya. Jadi bisa Senin saya ngajukan. Nah lalu kita mesti baca dulu PP-nya seperti apa. Nah, dan 15 hari kerja itu bukan 15 hari kalender. Jadi itu bisa jatuh terakhir kan memasukkan masih bisa 6 Desember. Jadi tunggunya PP diharapkan keluar tanggal 28. Jadi saya masih ada waktu tanggal 2 bisa mengajukan itu. Pak, CBN already. Saya ada. What is the impact of your Christian beliefs in how you put your role here in our government? Ya Pancasila itu
This is national, this is Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. And in Pancasila we know very well what we not for the position for our, we just for humanity and for service powers. Only two. Antisipasi banjir, kita sekarang sudah ketemu beberapa masalah. Dulu kan pompa-pompa tidak jalan, tidak ada solar, ada yang tidak ada sambungan listrik PLN. Nah itu beberapa sudah kita sambung. Nah kalau kita bicara secara jujur, kalau kampung pulau pasti tinggal di dalam sungai, Bukit Duri pasti tidak banjir. Jadi bisa kita bereskan. Nah yang kita lihat di negara juga ditutup kan jadi tempat apartemen dan lain-lain lagi. Karena udah kita tinggiin, setelah kita bongkar, rungkung. Nah kalau kita mau jujur, kita lihat seluruh Jakarta ini genangan tuh hampir semua beberapa titik sudah berkurang banyak. Karena saluran, kelurahan camat tidak boleh kerja saluran yang baik. Nanti kita akan evaluasi di lokasi yang saluran masih mampet, itu lurahnya akan kita stafkan. Camatnya juga kalau terlibat kita akan stafkan. Mungkin nanti akhir Desember ini kita udah bisa evaluasi. Yang tidak mau bekerja di lapangan kita akan stafkan saja semua. Kita ganti yang baru. Jadi kita antisipasi banjir ini. Yang lokasi yang dari laut pasti, nah kita mau bangun tanggul. Nah kalau normalisasi sungai kita targetkan 2016 Ciliwung semua selesai. Khusus Ciliwung harus selesai. Bang, yang soal pemurahan belum selesai gimana Bang? Bisa maksa. Sampah Ciliwung kita nggak bisa maksa orang dari atas, tapi kita akan tahan. Yang Kalibata saya sudah perintahkan kasih alat berat, kita terus kerjanya. Bang, soal 151. Ya kita udah ketemu kasusnya, misalnya contoh yang kasus Kalibaru. Kalibaru tuh heran kenapa udah pasang seat pile lebih tinggi dari pasang semua, kenapa masih banjir? Karena setelah kita hitung volume air dari rumah-rumah tanah dari tutup-tutup itu lebih tinggi. Nah untuk itu gimana? Kalau kita mesti atasin pelebar sungai di daerah situ nggak bisa. Yang kita lakukan apa? Sistem daerah-daerah sungai sana kita bikin sumur-sumur resapan. Sama seperti yang Mampang dan kita lakukan seperti itu. Kalau main rusak itu harus diperbaiki. Jadi makanya saya katakan ini 2 tahunnya hampir PU ini nggak jelas komandonya. Apalagi selatan di Penyaten ada yang ya nggak setinggi saya sih, setinggi begini salurannya. Itu cuma tinggal segini lubang airnya. Ya gimana Penyaten nggak banjir? Setinggi begini, hanya tinggal segini lubangnya. Nah kita udah ketemu. Ya kemarin hujan tuh bagus, begitu hujan kita minta semua turun ke lapangan. Lihat, air kan nggak mungkin tergenang. Dulu saya sering lewat Pluit saja saya heran dia Pluit hujan, kenapa depan Aston Pluit Timur banjir penuh. Padahal waktu Pluit begitu rendah. Nah saya sudah cari, baru ketahuan salurannya semua ditutupin rumah-rumah beton. Jadi Jakarta tuh banyak sekali rumah-rumah, kios-kios yang liar itu sudah menutupin saluran air. Nah itu kita ketemu zaman dulu, kita bongkar. Jadi kita tidak ada toleransi. Begitu ada nutupin saluran air, ada yang tergenang, kita periksa. Ya kalau dulu kan lurah jawabnya gitu, Pak, ini tergenangnya masih wajar. Saya tanya sama lurah, wajarnya apa? Nanti 3 jam juga surut Pak. Jadi ini dianggap sesuatu yang tidak bisa. Jakarta tidak bisa mentoleransi ada genangan. Karena begitu genangan 10 menit saja itu membuat kendaraan macetnya bisa berjam-jam berkilo-kilometer. Dia tidak ada alasan. Begitu lurah ketemu ada genangan, dia harus cari tahu gimana. Ada juga yang jalannya memang cekung begitu. Kalau itu gimana? Ratain, ditinggikan. Tapi juga jangan iseng. Jalan masih bagus cuma gara-gara gotnya mampet, gotnya sudah dangkal, dia tinggiin jalan. Nah, kurang ajar kan? Nah, itu kayak begitu. Nah, ini kita lagi evaluasi. Kenapa masih banyak bahan dari pengelola itu belum dapat informasi soal bahan parkir itu? Enggak, nanti kita kan kita juga belum jalanin kan, bertahap kan, tes dulu. Biasanya ribut dulu. Ribut itu begitu ribut-ribut di sosial media itu juga sosialisasi yang bagus. Bang, silakan. Sepeda motor. Tapi saya bilang kita butuh tempat dia istirahat.
Itu saya maksud, orang nggak bisa naik motor terus menerus hari-hari nggak bisa. Nah kalau kita masuk ke kota kerja, ya dia istirahat dong naik bus. Nanti Jumat apa mungkin minggu ini atau minggu depan, mungkin minggu ini kita akan terima 5 bus Mercedes pickup yang baru dari sumbangan dari Grup Mayapana. Nah ini juga akan kita kasih promosikan, kita akan kasih bus yang terbaik supaya Anda bisa istirahat di dalam. Itu seperti itu konsepnya. You want to be the next president of Indonesia? You want to be the next president of Indonesia? If you want to be a politician, you have to have a dream to be a president. Sudah saya kasih pengarahan, ternyata bisa saja keluarga kertasnya berbeda. Kalau tahun depan semua wajib di-budgeting. Nah dengan e-budgeting nanti saya akan presentasikan, saya akan lock semua. Jadi setiap detail saya mesti dapatkan. Tapi Pak Presiden udah pesan, mesti lakukan penghematan, honor, rapat, dan harus lakukan penghematan habis. Infrastruktur, termasuk PSK, layan bus, PSK, termasuk bangun rumah susun, termasuk kita mau perkuat BUMD kita mau bikin bank kita itu bank beda setingkat ya BCA, BNI, karena kalau kecil banget. Jadi kita mau perkuat kalau sudah besar kita bisa membiayai ya. Saya kasih gambaran bahwa saya baru bisa mengusulkan wakil setelah ada PP dari pemerintah. Udah tahu kok siapa wakil saya. Kalau saya bilang sekarang nanti nggak seru lagi, ya. Sorry, aku mau kemarin